Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Kadang hidup itu pelan-pelan membuat kita lelah ya. Bukan lelah fisik saja, tetapi lelah yang rasanya sampai ke dalam dada, yang kamu sendiri susah untuk menjelaskan ke orang lain. Ada masa-masa ketika kamu merasa seperti sedang berjalan di gurun, kering, sunyi, tidak ada arah, dan kamu hanya mencoba bertahan supaya tidak tumbang. Kadang kamu merasa kuat, tetapi jauh lebih sering kamu hanya pura-pura kuat. Nah, perikop Yesaya kali ini datang persis ke titik seperti itu. Yesaya sedang berbicara kepada umat yang hatinya patah, pikirannya lelah, dan masa depannya terasa gelap. Dan Tuhan memberikan janji yang indah dan jujur. Kalau kita dengar itu di masa kita rapuh, perikop ini terasa seperti pelukan. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Seperti Tuhan berkata, "Aku tahu kamu sedang kering, tetapi yang kering itu aku bisa pulihkan." Beberapa dari kita mungkin sudah lama sekali merasa doa tidak pernah didengar. Hidup kok begini-gini saja ya. Luka batin belum sembuh, beban makin berat. Tidak tahu kapan semua ini berakhir. Perikop ini tidak datang untuk memberikan teori. Perikop ini datang untuk menenangkan sistem sarafmu yang kelelahan. Lihat kata-katanya, tangan yang lemah dikuatkan. Artinya Tuhan melihat kelelahanmu, bukan mengejekmu. Lutut yang goyah diteguhkan. Tuhan tidak marah saat kamu hampir jatuh. Dia malah menopang kamu. Katakan kepada mereka yang tawar hati, jangan takut. Ini bukan kalimat rohani yang kosong. Ini bahasa penyembuhan. Ini suara Tuhan
yang menyentuh bagian paling cemas di dalam hatimu. Mata yang buta akan dicelikkan, telinga yang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan meloncat, orang bisu akan bersorak. Itu semua adalah gambaran betapa dalam Tuhan ingin memulihkan manusia. Bukan cuma tubuh, tetapi perasaan, pikiran, harapan, kemampuan untuk percaya lagi, semuanya. Kalau kamu sedang menjalani fase gelap atau fase yang bikin kamu ingin hilang dari semuanya, Yesaya sedang berkata kepadamu, tenang, Tuhan tidak selesai dengan kamu. Ini bukan akhir, gurunmu akan mekar. Dan bagian terakhir, orang-orang yang ditebus Tuhan akan datang dengan sorak-sorai. Duka cita dan keluh kesah akan lenyap. Bayangkan, kamu berjalan pulang dan Tuhan sedang menunggu dengan sukacita, bukan dengan penghakiman, dengan pelukan, bukan dengan catatan kesalahan. Ini janji pemulihan, bukan janji penghukuman. Tuhan bukan mencari kesalahanmu, Dia mencari hatimu. Jadi sebenarnya perikop ini berbicara tentang pemulihan batin, tentang Allah yang mendekat pada orang yang sedang mengalami padang gurunnya masing-masing, tentang Tuhan yang tidak cuma memperbaiki hidup dari luar, tetapi menyentuh bagian paling dalam, rasa takutmu, rasa hancurmu, rasa hilangmu, dan rasa ketidaksanggupanmu. Perikop ini mau bilang, bagian hidupmu yang paling kering pun bisa jadi taman. Hati yang paling tertekan pun bisa bernafas lagi. Kamu boleh lelah, tapi kamu tidak dibiarkan Tuhan sendirian. Dan siapa tahu, ketika kamu mendengarkan perikop ini, Tuhan sedang memulai pemulihanmu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Kalau ada satu kalimat saja yang masuk ke hatimu, yang membuat kamu sadar bahwa Tuhan sedang berbicara pelan-pelan ke dalam jiwamu, tolong jangan disimpan sendirian, bagikanlah. Karena ketika kamu meneruskan sabda Tuhan, kamu sedang meneruskan penghiburan, kekuatan, dan harapan kepada orang lain yang mungkin diam-diam sedang berjuang seperti kamu. Biarkan firman ini mengalir lewat kamu, menyembuhkanmu, dan siapa tahu menyembuhkan orang lain juga. Jangan berhenti di kamu, bagikanlah. Semoga tersampaikan berkah dalam.